Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Dian Ayu Saraswati. Asal sekolah saya yaitu dari SMAN 9 Tambun Selatan. Yang lebih tepatnya lagi, saya duduk di kelas 11 IPS 1. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai salah satu sejarah Indonesia, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah menyebarkan kuesioner terkait materi ini ke orang-orang yang ada di sekitar saya, dengan tujuan untuk menganalisis seberapa luasnya pemahaman teman-teman saya mengenai materi sejarah ini. Nah, hasil dari kuesioner tersebut, banyak teman-teman saya yang belum mengetahui beberapa bagian dari sejarah ini. Untuk itu, saya akan memberikan sedikit materi untuk menjawab rasa ingin tahu teman-teman semua nih. Yuk simak video berikutnya. %40 responden belum mengetahui dua penyebab utama pertempuran ini. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang serta tewasnya Dr. Karyadi. 20% dari 100% responden belum mengetahui siapa saja pasukan yang terlibat dalam pertempuran ini. Yuk, simak penjelasan berikutnya. Nah, pasukan yang terlibat ada yang dari pihak Jepang dan ada yang dari pihak Indonesia. Untuk yang pihak Jepang yaitu Batalion Kido, Batalion Yagi, Kompi 1, serta sipil yang dipersenjatai. Sedangkan yang dari pihak Indonesia yaitu PKR Darat, Laut dan Udara, Seksi Polisi Istimewa, Laskar Amri, dan Laskar Pesindo. Masih sama seperti pertanyaan sebelumnya, hanya 20% responden yang belum mengetahui informasi tersebut. Tetapi, saya tetap ingin menjelaskan mengenai informasi tersebut secara singkat. Jangan di-skip ya teman-teman. Pada tanggal 14 Oktober 1945, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air di Wungkal diserang oleh Jepang. Hal tersebutlah menjadi penyebabnya persediaan air di Wungkal diracuni oleh Jepang, karena sudah tidak ada lagi yang menjaga persediaan air di Wungkal. Nah, untuk pertanyaan yang ini, 60% responden belum mengetahui alasan mengapa air ledeng di candi ini diracuni oleh Jepang. Yuk perhatikan penjelasannya setelah ini. Sekitar pukul 6 sore, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang pada saat itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Kedelapan anggota polisi istimewa tersebut disiksa terlebih dahulu, kemudian dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu, tersiar kabar kalau tentara Jepang menebarkan racun ke 8 reservoir itu. Hal itulah yang menyebabkan air ledeng di candi itu diracuni oleh Jepang, karena sudah tidak ada lagi yang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Karena 100% responden sudah mengetahui siapa itu Dr. Karyadi, mungkin teman-teman yang lain yang menonton video ini belum mengetahui siapa itu Dr. Karyadi. Jangan di-skip ya teman-teman. Dr. Karyadi merupakan seorang dokter sekaligus kepala laboratorium dinas pusat yang dikabarkan diracuni oleh tentara Jepang. Nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan untuk nama salah satu rumah sakit di Semarang. Istri beliau pun juga seorang dokter yang bernama Sunarti. Karena 60% dari responden tidak menyetujui dengan pendapat Dr. Karyadi, saya akan menjelaskan sedikit alasan Dr. Karyadi mengapa beliau harus segera pergi ke tempat itu, supaya teman-teman mengetahui alasan Dr. Karyadi. Jadi, alasan keputusan Dr. Karyadi yang harus segera pergi ke tempat sumber mata air tersebut karena beliau merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang mulai gelisah. Karena beliau merupakan seorang kepala rumah sakit Kurusara. Beliau juga berniat untuk memastikan kabar tersebut terlebih dahulu. Kemudian, beliau segera memeriksa reservoir Ciranda karena berita Jepang yang menebarkan racun itu. Walaupun pada saat itu suasana sangat berbahaya, beliau kekeh untuk segera pergi ke sana, walaupun sudah dicegah oleh istrinya.
Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Beliau harus segera menyelidiki desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga kota Semarang. Jadi, ada 20% responden yang belum mengetahui siapa yang berencana atau mengancam akan mengebom kota Semarang pada saat itu. Jadi, yang memiliki rencana akan mengebom kota Semarang yaitu Jenderal Nakamura dari pihak Jepang. Beliau pun mengancam apabila para pemuda tidak mau menyerahkan senjata dengan batas waktu yang telah ditentukan, tanpa berpikir panjang lagi beliau akan langsung mengebom kota Semarang pada saat itu. 60% responden tidak mengetahui hal tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, perhatikan penjelasan singkat berikut ini ya. Tentara Sekutu memasuki wilayah Semarang pada tanggal 19 Oktober 1945. Alasannya yaitu agar mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dengan tentara Jepang. Karena hanya 20% yang belum terlalu paham mengenai pengertian pertempuran ini, saya akan menjelaskan secara singkat saja ya agar mudah dipahami oleh teman-teman semua. Palagan Limang Dino atau pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Karena 60% responden tidak setuju dengan keputusan Wongsonegoro, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai keputusan itu supaya teman-teman bisa mempertimbangkannya kembali. Karena Jenderal Nakamura akan mengancam mengebom kota Semarang apabila para pemuda tidak mau menyerahkan senjatanya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat pada tanggal 19 Oktober 1945 pukul 10 pagi. Dengan terpaksa, Wongsonegoro pun menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. %60% responden tidak mengetahui alasan yang pasti terkait para pemuda rumah sakit tersebut. Jadi, alasannya yaitu pemuda-pemuda tersebut mendapatkan instruksi untuk mengamankan tawanan Jepang. Mereka juga menyita sedan milik terkait dan merampas senjata mereka. Kemudian, para pemuda juga turut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara bulu. Karena 40% responden tidak mengetahui alasan dibangunnya Tugu Muda di Semarang, maka saya akan memberitahu alasannya supaya teman-teman menjadi paham apa alasannya. Jadi, alasannya yaitu untuk mengenang para pejuang bangsa dalam pertempuran 5 hari di Semarang ini. Sangat simpel bukan alasannya? Jadi lebih mudah diingatkan sama teman-teman semua. Ada 40% responden yang belum mengetahui penyebab gagalnya pembangunan Tugu Muda di dekat alun-alun kota Semarang. Tahap pembangunan Tugu Muda sendiri dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1945 yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Wongsonegoro. Wongsonegoro yang sekaligus menjadi tokoh yang meletakkan batu pertama pembangunan monumen ini di alun-alun Semarang, yaitu di sekitar wilayah Johar sekarang. Namun karena pada bulan November 1945 meletusnya perang melawan Sekutu dan Jepang, proyek ini menjadi terbengkalai. Kemudian pada tahun 1949, Badan Koordinasi Pemuda Indonesia atau BKPI yang memprakarsai pembangunannya kembali. Namun upaya ini pun gagal karena kesulitan dalam hal pendanaan. Pembangunan baru lancar lagi ketika pada tahun 1951, Wali Kota Semarang yang bernama Hadi Subeno Sosrowerdoyo membentuk panitia pembangunan Tugu Muda. Dan akhirnya lokasinya pun dipindah dari alun-alun ke lokasi yang sekarang. Jadi, begitulah penyebab gagalnya pembangunan Tugu Muda di dekat alun-alun.
Karena hanya 20% responden yang belum mengetahui maknanya, saya akan tetap memberitahu apa makna bentuk tugu muda yang berbentuk seperti lilin itu. Jadi, tugu muda yang berbentuk seperti lilin yang mengandung makna semangat juang para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan pernah padam. Karena 100% responden sudah mengetahuinya, saya hanya menyebutkan siapa sosok bangsa yang mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran ini tanpa menjelaskannya kembali. Jadi, sosok bangsa yang gugur dalam pertempuran ini yaitu Dr. Karyadi. Kesimpulannya yaitu, pertempuran 5 hari di Semarang ini adalah pertempuran rakyat melawan pasukan-pasukan Jepang yang hendak meniadakan arti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memiliki semangat yang besar seperti sosok bangsa yang telah mengorbankan nyawanya demi bangsa ini. Dan kita sebagai generasi muda jangan sesekali melupakan jasa-jasa pahlawan kita. Jadi, segitu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, karena saya juga masih dalam tahap belajar mengenai materi ini. Dan juga, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau membantu saya untuk melancarkan dalam mengerjakan tugas ini. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua ya. Dan sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.